Karena ngaji online itu memang beda dengan offline, Pak. Ya, ada energi yang berbeda ketika kita bertemu langsung, bertatap muka. Inilah rahasia dari surat Qaf ayat 37 ya, surat 50 ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Jadi pilar perubahan rohani dan intelektual itu ada 3 cara. Punya hati, mikir maksudnya. Benar gak yang saya ikuti ini? Ya, benarkah yang saya pelajari ini? Nah, mempertanyakan kebenaran yang kita ikuti ini adalah awal kesadaran. Tapi kalau sudah memastikan, oh saya pasti benar, ini sudah alamat ilmu tidak berkembang. Saya bertahun-tahun sampai menemukan guru yang tepat, mempertanyakan apa yang saya yakini. Apakah benar saya ini mewarisi ajaran Nabi? Apakah begini Nabi mengajarkan agamanya? Itu lama ya, pindah guru, dan itu emang harus ada kesadaran itu. Lalu pilar kedua al-qasam'ah. Al-qasam'ah itu yang kita sebut talaqi offline. Ya, talaqi itu yang nanti teman-teman mau ngaji tamyiz ya. Ya, adik saya guru bahasa Arab itu jago tamyiz. Jadi saya tahu itu metode banyak membuat orang berhasil. Ya. Semoga penemunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau talaqi itu mau denger. Jadi modal orang berubah yang kedua, mau denger aja. Saya nggak suka nih sama seseorang, tapi saya mau denger dia. Nanti akan ada Pak input yang berbeda. Tapi sekali saya bilang, oh itu ustadznya nggak semaham dengan saya. Itu bukan ustadz kami. Kalau ustadz itu datang dikabur. Ya tunggu aja Pak, orang itu gak akan berubah, gak akan ada upgrade keilmuan dan intelektualnya, gak akan sama sekali. Maka beruntung orang-orang yang mau mendengar walaupun wah saya belum sepaham, gak apa-apa, nanti itu akan terbimbing. Kita kan punya pendengaran, punya hati, itu nanti yang akan mencoba untuk merubah. Ya, kalau nggak mau dengar dari orang yang berbeda dengan kita, terus kapan kita dewasa? Ini yang terjadi di banyak masjid, di banyak majelis. Jadi majelis-majelis tertentu malah mendoktrin jamaahnya, jangan dengerin selain kita. Ada yang bentuknya kelompok, ada yang bentuknya organisasi. Kalau yang organisasi itu sudah pakai baiat malah. Ya. Tapi yang kelompok ini lebih dahsyat karena dia bisa diakses siapapun. Dan ini kemudian menjadi kisruh di banyak masjid. Karena kita, ya tiap hari kita ngunjungin masjid, baik sholat ataupun silaturahmi ataupun ngajar ataupun belajar. Sampai sekarang alhamdulillah Allah masih memberi hidayah saya untuk mau belajar. Alhamdulillah. Kita nggak melihat gelar orang Pak, tapi kita ngelihat siapa gurunya. Ini orangnya guru ke siapa? Walaupun dia nggak kuliah, kita ngaji sama dia. Banyaklah kita ngaji kepada orang-orang itu. Banyak hal-hal yang kita nggak dapat di kampus, kita dapat dari orang-orang yang ngaji secara tradisional dari gurunya. Duduk ya, dengerin dauh-dauhnya masyayikh, kiai. Itu ternyata sir-sir ajaran Nabi, rahasia Nabi itu kadang-kadang ada di lisan mereka, tidak ada di lisan para profesor di kampus. Ini yang saya temukan sejauh ini. Ya, jadi benarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Khuzir rijal bil haq. Kalau kamu mau menghukumi seseorang, jangan hukumi dengan sosoknya, hukumi dengan hak, dengan keilmuan tentang kebenaran. Jangan menghukumi, memutuskan satu kebenaran dengan sosok. Oh, saya nggak tamat kampus ini, nggak benar. Kita agak udah, ini akan membuat kita menjadi picik. Ya, Nabi SAW ya diturunkan surat Qaf ayat 37 ini dan dikatakan di ujungnya wa huwa syahid, dan orang ini mau musyahid. Syahid inilah yang kita sebut offline, mau ngaji secara langsung. Ketika Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, hadis Sahih Bukhari, salatlah kamu seperti kamu melihatku salat.
bukan seperti kita baca buku. Nah, sekarang banyak cara sholat berdasarkan buku. Nah, ini bermasalah. Akhirnya cara sholatnya beda dengan apa yang kita terima dari syekh-syekh kita dari masa ke masa. Bahkan mereka mengklaim, oh kalau yang kita dapat dari guru TPA itu nggak benar. Yang benar itu yang di buku ini. Nah, itu karena nggak mau mendengar dari yang lain. Nah, padahal ada namanya sunnah fi'liyah. Sunnah Nabi tidak ditulis di buku, tapi sudah diriwayatkan dari guru ke guru ke guru ke guru ke guru. Itu yang disebut cara sholat. Ada sunnah membaca Al-Quran, itu kan fi'liyah juga. Bagaimana cara menggerakkan bibir, itu kan nggak tertulis di kitab hadis. Tertulisnya di kitab qiraat dan tajwid. Nah, ini contohnya. Jadi banyak sunnah-sunnah itu yang tidak kita temukan di kitab hadis, Pak. Sangat-sangat banyak. Dan yang paling mengejutkan, hadis hukum itu cukup 4.000-an, tapi hadis akhlak itu puluhan ribu. Kenapa hari ini orang beragama bisa tengkar, bisa kisruh, masjid bisa rame, ya? Ini masjid kayaknya masih adem kali ya, tapi di masjid lain rame, Pak. Oh, perseteruannya. Itu kenapa? Karena orang fokus pada sunnah-sunnah ahkam. Ajaran-ajaran Nabi yang berkaitan dengan hukum. Tapi mereka kurang mempelajari sunnah-sunnah akhlak. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan akhlak. Sunnah di situ artinya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga di sini nanti ada kajian khasais nabawiyah atau misalnya sirah Nabi. Khusus, cari ustadznya yang jago. Dan sirah Nabi itu bukan pakai teori, Pak, dia harus pakai cerita. Maka ustadznya harus orang yang alim dan bisa bercerita. Nggak cukup alim. Nah, semoga nanti ketemu, Pak. Banyak di sekitar UIN itu, sekitar Ciputat itu banyak ulama sebenarnya. Pamulang sana, silakan dicari. Ternyata saya jadi orang Depok juga, Pak. Ya, tadinya orang situ, Cirende. Pindah ke Pengasinan sono. Ya, Depok tapi malah lebih dekat waktu di Cirende, Tangerang Selatan ya. Nggak kebayang tadinya. Di sini kita melihat masjid-masjid, apa yang membuat masjid-masjid ini kebanyakan berbeda faham antara jamaah, pengurus dengan pengurus. Ternyata ajaran akhlak Nabi jarang diekspos. Nah, kajian tentang akhlak Nabi ini porsinya harus lebih besar daripada kajian hukum. Itu sebabnya Nabi SAW mengatakan apa? Orang masuk surga itu dua sebabnya. Takwa di hati. Yang kedua husnul khuluq. Husnul khuluq itu di akhlak. Jadi bukan di jenis baju, jenis sarung, jenis jenggot, enggak, Pak. Enggak ada di situ. Masuk surga bukan di situ, tapi dari kualitas kolbu. Karena Nabi mengatakan takwa itu di dalam dadamu, dan yang kedua akhlak. Maka niatkanlah kalau berjenggot, jenggot yang ada akhlak Nabi di situ. Bersarung itu sebenarnya sunnah Nabi, Pak. Saya menemukan bahwa Nabi pakai sarung lebih banyak daripada pakai celana. Baju yang saya pakai ini gamis, ini bukan pakaian Nabi, ini pakaian Arab. Cuma karena saya melihat guru saya suka pakai baju begini waktu kita ngaji dulu, ya saya pakai begini juga. Tapi beberapa syekh kita pakai sarung. Cuma kalau pakai sarung mereka pakai jubah di luarnya. Tahu jubah itu ya, yang dipakai di luar. Wah, itu lebih cakep ya. Nah, kita ketika mengamalkan ini niatnya bukan untuk menghakimi orang, tapi untuk menghakimi diri sendiri. Jadi ketika belajar, jangan belajar diniatkan untuk mencari hujjah, mencari argumentasi dalam berdebat, tapi karena ingin meluruskan hati. Dan yang paling menyedihkan apa Bapak Ibu yang melakukan Allah, beberapa jamaah itu dia simpatik dengan seorang ustadz karena si ustadz sepaham sama dia. Loh, kenapa si ustadz harus ngikutin paham dia? Yang benar murid ikut guru atau guru ikut murid? Nah, giliran si ustadz ini sudah beda paham sama dia, dia bilang, itu ustadz nggak benar. Jadi mulai kemudian menghakimi guru, dan ini menyedihkan sekali. Tapi di sisi lain
para guru, para ustadz, para mu'alim ini juga punya PR besar. Banyakkah input ilmunya sehingga outputnya juga besar? Nah, ini PR para ustadz. Ya, ngajak menjelaskan filosofi tentang turunnya ayat pertama Iqra, baca, dia kurang baca. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya diizinkan Allah menjadi trainer dai untuk dikirim ke luar negeri, Pak, dengan satu lembaga non-profit ya. Apa hasil survei kita? Kita survei langsung aja. Minat baca para ustadz minus, bukan plus, Pak. Jadi kalau Indonesia karena tidak berkembang nih ya, pertumbuhan ekonominya nggak ada, kita sebut resesi. Itu mereka sudah resesi, Pak. Akhirnya, ya mohon maaf, apa yang menjadi output dari seorang muallim yang akan bisa menginput murid-muridnya itu tidak terjadi. Bapak mengalami kebosanan ngaji, kok ngaji bosen ya? Nah, itu sebabnya. Baik, ini sekedar refleksi kegalauan saya melihat perkembangan masjid dan tempat-tempat dakwah. Semoga ini bisa dipahami oleh pengurus ya.